Oke, kita lanjutin dengan tugas dan fungsi dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang pertama tadi melaksanakan praktik keperawatan. Kemudian praktik dipandu oleh keterampilan, mengidentifikasi beberapa masalah kesehatan. Mengidentifikasi itu berarti mencari tahu tentang sakit, mencari tahu tentang pasien ini sakit apa, itu namanya mengidentifikasi. Kalau kemudian melakukan penetapan prioritas, kalian setelah tanya-tanya sakit apa Bu, apa yang dirasakin, itu namanya menentukan prioritas atau menegakkan diagnosa. Berarti pasien ini sakit apa. Kemudian memberikan informasi yang akurat. Kemudian kalian itu sakitnya apa, berikan informasi yang yang baik dan benar. Cara penyampaiannya dengan bukan pakai bahasa kesehatan, tapi bahasa yang baik, mudah dipahami sama orang lain dan enggak banyak menimbulkan pertanyaan. Kemudian melakukan intervensi. Setelah kalian memberikan obat, kemudian kalian menegakkan diagnosa, itu pasti kalian akan memberikan obat. Kemudian setelah itu kalau ditanyain nanti 3 hari balik lagi ya Bu, berarti kalian melakukan intervensi atau perencanaan lanjutan setelah itu namanya evaluasi. Intervensi itu adalah melakukan rencana tindakan yang akan dilakukan setelah kalian tahu pasien ini sakit apa, gitu kan. Kemudian yang kedua, tugas dan fungsi perawat profesional, melaksanakan praktik keperawatan, menetapkan skill. Skill itu didapat nggak cuma di lingkungan sekolah, kalian kalau di luar bisa bantu, itu namanya juga dapat skill. Kemudian melakukan pengelolaan promosi kesehatan, menetapkan prioritas asuhan, melibatkan pasien dalam rencana asuhan. Melibatkan pasien dalam rencana asuhan ini maksudnya setiap kalian mau melakukan tindakan itu izin. Permisi Bu, permisi Pak, di sini saya akan melakukan pemberian obat kah, mau beri makan, mau pasang oksigen, mau nyuntik, itu permisi, itu namanya melibatkan pasien dalam setiap asuhan. Jadi kalian anggap itu pasien ya seperti kalian ingin diperlakukan. Jadi kalian lakukan perlakukan pasien sesuai dengan kalian gitu ya. Gimana sih? Memanusiakan manusia. Jadi kalau kalian pengen diperlakukan lemah lembut, dianggap baik, kemudian ramah, ya kalian harus memperlakukan pasien seperti kalian ingin diperlakukan. Itu namanya memanusiakan manusia. Kemudian menciptakan langsungan asuhan keperawatan terbaru atau terkini, memonitor, evaluasi dan mendokumentasikan hasil kemajuan dari pasien. Tugas dari fungsi perawat asisten keperawatan meliputi bantuan pengkajian, membantu pengkajian pasien dan perencanaan asuhan. Pengkajian pasien itu adalah mencari data. Pak, Bu, ya biasanya kan pasien datang, Bu saya mau berobat, kemudian datang, silakan duduk Pak, Bu, gitu kan. Kemudian ada yang bisa saya bantu, biasanya pasien kan nanya ngomong saya ini sakit, pusing, sakit perut, kemudian badannya nggak enak. Nah kalian di situ mulai nanya sudah berapa lama, kemudian yang dirasain sakitnya bagaimana. Itu namanya pengkajian. Setelah kalian tahu rencananya adalah apa, rencana kalian setelah dikaji. Nah tadi kan diagnosa, misalnya sakit perut, mual, muntah, kemudian pusing, badan panas, udah 3 hari nggak turun. Nah kemudian kalian akan merencanakan tindakan selanjutnya. Mau cek lab kah, mau ditensi kah, atau mau diperiksa lainnya, itu namanya perencanaan asuhan.
Kemudian memenuhi kebutuhan nutrisi dan eliminasi. Nutrisi itu makan, ya, nutrisi apapun yang masuk di dalam tubuh pasien itu adalah nutrisi. Infus itu nutrisi. Kemudian makan, minum itu nutrisi. Eliminasi itu adalah keluaran. Apapun yang dikeluarin, muntah kah, pipis kah, BAB kah, itu adalah eliminasi. Kemudian membantu masalah mobilitas. Mobilitas artinya gerak. Mobilitas itu artinya gerak. Pasien dari tidur jadi miring, habis miring jadi duduk, habis duduk jadi berdiri, itu adalah mobilitas. Kemudian membantu masalah hygiene per seseorang dan penampilan diri. Hygiene itu kebersihan diri, mandi, cuci muka, gosok gigi, kemudian ganti baju, itu adalah hygiene. Kebersihan diri itu adalah hygiene. Kemudian penampilan diri yang wangi, bersih, itu adalah membantu masalah hygiene. Menciptakan kenyamanan dan mengurangi kecemasan. Nyaman, jadi yang namanya nyaman ketika pasien itu sakit, maunya itu nyaman, cepat sembuh. Kemudian mengurangi kecemasan, jadi kalian jangan jutek-jutek kalau lagi sama pasien. Membantu dalam pengelolaan dan efisiensi ruangan. Jadi ruangannya dibantu supaya bersih. Bu, Pak, ini makanan yang udah nggak dimakan, misalnya kalian lagi ditugasin di suatu instansi rumah sakit, kalau nggak dimakan bisa diberesin, kalau masih dimakan coba dirapihin supaya pasiennya di dalam kamar sendiri itu nyaman. Kemudian ada falsafah dan paradigma keperawatan. Di materi ini, hari ini kita akan bahas tentang falsafah dan paradigma keperawatan. Pengertian falsafah dan paradigma keperawatan. Dalam dunia keperawatan, yang dimaksud dengan falsafah keperawatan adalah dasar pemikiran dan hendaknya dipahami dan dimiliki oleh para perawat yang digunakan sebagai kerangka dalam berpikir, pengambilan keputusan dan tindakan yang diberikan pada pasien. Falsafah keperawatan menurut para ahli itu adalah saling berbagi dan mampu untuk berpikir. Falsafah keperawatan di Indonesia itu ada banyak. Nanti ada catatan di situ. Silakan kalian lanjutin materi falsafah keperawatan. Nanti akan Ibu jelasin di hari berikutnya. Oke, sampai sini pertemuan kita di falsafah keperawatan. Jika ada yang kurang jelas, silakan kalian komentar di bawah atau kalau langsung ke WA grup kelas ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.